Hai semuanya, ketemu lagi dengan Miss Rifka di pelajaran PKWU. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai kerajinan bahan lunak, kali ini kita akan bahas mengenai kerajinan dari bahan keras. Ada berbagai macam kerajinan bahan keras yang bisa kalian lihat di sekitar kalian, ya. Contohnya saja kursi rotan dan sebagainya. Untuk itu kita harus tahu dulu apa sih kerajinan bahan keras. Jadi, kerajinan bahan keras itu adalah produk kerajinan yang menggunakan bahan keras sebagai bahan dasarnya, ya. Seperti namanya tentu saja bahan keras. Jadi bahan keras itu bisa didapat dari apa? Batu, kayu, rotan dan sebagainya. Bahan keras ini sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami itu diperoleh di sekitar kita, seperti kayu, bambu, batu, rotan dan lain-lain. Sementara bahan keras buatan yaitu bahan yang diolah menjadi keras sehingga dapat membuat barang kerajinan seperti jenis logam dan fiberglass, ya. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis atau aneka produk kerajinan dari bahan keras? Produk kerajinan dari bahan keras ada yang terbuat dari keramik, ada juga yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari rotan, ada yang terbuat dari bambu, dan ada juga yang terbuat dari batu. Yang pertama itu kerajinan logam. Jadi, kerajinan logam itu adalah bahan yang digunakan seperti besi, perunggu, emas, perak, dan lain-lain. Teknik yang biasanya diperlukan itu sistem cor, ukir, maupun sistem tempa. Ini biasanya digunakan sebagai perhiasan, aksesoris, gelas, lampu, wadah, piala, simbol kejuaraan. Jadi sifatnya itu keras, bisa dibakar atau dipanaskan ataupun ditempa. Jadi ini adalah contoh-contoh kerajinan dari bahan logam yang bisa kalian lihat. Kemudian kerajinan dari bahan kayu. Indonesia itu adalah negara yang memiliki hutan luas di dunia. Jadi ini merupakan keuntungan bagi para pengrajin karya kerajinan ukir kayu. Jadi ukir kayu ini biasanya terbuat dari kayu jati, mahori, saw maupun nangka. Selanjutnya, kerajinan bambu. Kerajinan bambu sendiri itu sudah ada ratusan tahun lalu. Teknik yang digunakan untuk membuat anyaman ataupun kerajinan bambu ini adalah teknik anyaman, tempel maupun sambung. Contoh kerajinan bambu itu seperti kursi bambu, meja ataupun hiasan seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini. Selanjutnya itu kerajinan rotan. Kerajinan rotan itu merupakan hasil kekayaan yang paling besar di Indonesia. Pulau yang paling banyak menghasilkan rotan di Indonesia itu adalah Kalimantan. Contohnya itu kerajinan rotan bisa dibuat menjadi meja, kursi, lemari, tempat makan, ataupun bisa juga dibuat menjadi hasil karya seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kerajinan batu. Indonesia kaya akan batu. Kalimantan merupakan salah satu penghasil batu warna yang sangat unik, ya. Jadi batu itu bisa dibuat menjadi hiasan interior maupun eksterior. Selanjutnya kalian perhatikan ini ada beberapa contoh hasil kerajinan dari bahan keras batu. Kemudian kerajinan kaca serat atau disebut juga dengan fiberglass ini merupakan kerajinan dari bahan keras buatan. Jadi serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis ini, serat ini dipintal, ditenun, dan ini siap dipakai. Jadi fiberglass itu biasanya digunakan pada mobil, bangunan, kapal. Agen penguat kerajinan fiberglass itu membutuhkan campuran bahan-bahan kimia maupun cairan resin seperti minyak resin, bahan dasarnya minyak bumi dan residu. Sifatnya ini padat, keras, bening mengkilap. Selanjutnya ini beberapa contoh dari kerajinan fiberglass atau bahan dasar fiberglass. Jadi fungsi produk kerajinan dan bahan keras itu adalah sebagai benda pakai, benda hias, ya. Sebagai benda pakai itu memiliki nilai fungsi. Kemudian sebagai benda hias itu memiliki nilai estetika, ya.
Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur estetika dan ergonomis produk kerajinan bahan keras. Sentuhan estetik penting untuk mewujudkan kerajinan atraktif dan ekonomis. Jadi karya kerajinan itu harus mempunyai nilai ergonomis. Nilai ergonomis itu apa? Kenyamanan, keamanan, dan keindahan atau yang kita sebut dengan estetika. Terima kasih.